Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Bayu Wijaya. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat penting, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha, yaitu tentang kurban. Nah, kita akan mendalami tentang kaidah-kaidah kurban, memahami hakikatnya, serta menggali berbagai manfaat yang bisa kita peroleh dari ibadah kurban ini. Nah, jadi pastikan teman-teman semua menyimak video ini sampai akhir ya, agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kurban. Nah, jangan lupa pula untuk like, komen, dan subscribe agar tidak tertinggal atau ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Yuk, langsung saja kita mulai. Oke, untuk materi yang pertama yaitu mengenal kurban. Dalam Islam sendiri, kurban merupakan salah satu bentuk ibadah yang dilakukan dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari-hari yang telah ditentukan. Nah, terutama pada hari raya Idul Adha. Jadi, kurban adalah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam dengan cara menyembelih hewan ternak pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik lainnya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini dilakukan untuk meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, demi menjalankan perintah Allah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai kaidah kurban. Yang pertama, kaidah kurban. Kaidah kurban ini mencakup tentang ketentuan mengenai jenis-jenis hewan yang boleh disembelih, waktu pelaksanaan, dan tata cara penyembelihan sesuai dengan syariat Islam. Lalu yang kedua yaitu mengenai syarat-syarat kurban. Hewan kurban harus sehat dan tidak boleh cacat, dan sudah mencapai umur yang telah ditentukan. Untuk domba sendiri minimal 1 tahun dan sapi minimal usianya 2 tahun. Pelaksanaan kurban ini harus dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah dan dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga yaitu mengenai proses pemilihan dan persiapan hewan kurban. Pemilihan hewan kurban ini dilakukan dengan cara memastikan kesehatannya dan mempersiapkan hewan tersebut dengan baik sebelum disembelih. Selanjutnya yaitu mengenai hakikat kurban. Yang pertama, definisi hakikat kurban. Hakikat kurban adalah esensi atau makna yang terdalam dari pelaksanaan ibadah kurban, yang mencakup nilai-nilai spiritual dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yaitu mengenai hubungan kurban dengan ketaatan kepada Allah. Nah, kurban ini merupakan bentuk nyata dari ketaatan dan ketundukan seorang hamba kepada perintah Allah, mengikuti contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, lalu yang ketiga yaitu mengenai makna spiritual dan kepatuhan dalam berkurban. Kurban ini mengajarkan tentang kepatuhan total kepada Allah, mengorbankan harta yang dicintai, dan meningkatkan ketakwaan serta keikhlasan dalam beribadah. Nah, selanjutnya yaitu mengenai hikmah berkurban. Yang pertama, manfaat spiritual dari berkurban. Berkurban ini memperkuat antara hubungan spiritual dengan Allah, meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepadanya. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran akan kedermawanan. Nah, kurban ini mendorong umat Islam untuk berbagi rezeki dengan sesama yang membutuhkan, rasa empati dan kedermawanan. Lalu yang ketiga sebagai pembelajaran tentang pengorbanan dan ketaatan melalui kurban. Nah, umat Islam ini diajarkan untuk berkurban demi kebaikan yang lebih besar dan menunjukkan ketaatan tanpa syarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat kurban bagi individu. Nah, yang pertama, pahala dan keberkahan yang diperoleh dari berkurban. Individu yang berkurban mendapatkan pahala yang besar dan keberkahan dalam hidupnya sebagai balasan dari Allah. Lalu yang kedua yaitu sebagai penguatan dengan Allah. Berkurban menguatkan hubungan dan ikatan spiritual antara individu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yaitu mengenai berbagi rezeki dengan sesama umat. Nah, kurban ini memungkinkan seseorang untuk berbagi kebahagiaan dan rezeki dengan sesamanya, terkhususnya mereka yang membutuhkan.
Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat kurban bagi masyarakat. Yang pertama, peran kurban dalam meningkatkan solidaritas sosial. Nah, kurban ini memperkuat ikatan sosial di lingkungan masyarakat, mempererat hubungan individu melalui kebersamaan dalam beribadah. Lalu yang kedua yaitu mengenai dampak positif ekonomi bagi masyarakat yang menerima bagian dari kurban. Pembagian daging kurban ini membantu untuk meningkatkan gizi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Lalu yang ketiga yaitu mengenai penyebaran kebaikan dan keberkahan dalam komunitas. Nah, kurban ini menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan keberkahan dalam komunitas, menciptakan lingkungan yang harmonis dan juga peduli terhadap sesama. Yang selanjutnya yaitu mengenai kurban sebagai ibadah yang mempersatukan umat. Yang pertama yaitu kebersamaan umat Islam dalam menjalankan ibadah kurban. Nah, kurban ini mempersatukan umat Islam dengan kebersamaan, dan kebersamaan tujuan ibadah ini ialah kepada Allah. Nah, lalu yang kedua yaitu keterlibatan masyarakat dalam berkurban sebagai wujud solidaritas. Seluruh lapisan masyarakat ini terlibat dalam prosesi kurban, menunjukkan akan solidaritas dan kepedulian terhadap sosial. Lalu yang ketiga yaitu mengenai keharmonisan umat dalam menyebarkan manfaat kurban kepada yang membutuhkan. Kurban ini menciptakan keharmonisan dan kerjasama dalam umat dalam menyebarkan manfaat kurban kepada yang lebih membutuhkan. Jadi kesimpulan dari materi pembelajaran kita kali ini ialah kurban adalah ibadah yang diatur oleh kaidah serta syariat yang memiliki hakikat ketaatan kepada Allah dan memberikan manfaat spiritual serta sosial dalam menjalankan ibadah kurban. Nah, kurban ini adalah bentuk ibadah yang menunjukkan akan pengorbanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayo berkurban dan berbagi manfaatnya kepada sesama, memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan keberkahan dalam hidup. Nah, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait materi kita pada kali ini bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar video ini ya teman-teman. Baik, tibalah kita di penghujung pembelajaran. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir ya teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari pada kali ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua tentang pentingnya ibadah kurban ini dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat muslim. Jangan lupa pula untuk klik like, komen, dan subscribe agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya di channel saya, Boy Wijaya. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman, dan selamat menjalankan ibadah kurban ini dengan penuh keikhlasan dan ketaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.